ini tips pribadi ya, tips pribadi kan apalagi kan gue background IT kemudian masuk ke dalam istilahnya ranahnya orang teknik industri gitu kan. How to survive-nya adalah kayak gini. Kita harus lihat gini, kita satu tim nih biasanya, satu kantor kan teman kantor. Jadi sebenarnya kita harus tahu teman kita itu kemampuannya di mana. Anggap aja ibaratkan kita bicara ini aja sepak bola ya. Oh, si A ini ternyata dia striker nih, bagus dia nih, posisinya striker. Nah, si B ini ternyata dia umpannya bagus, berarti dia tengah gitu kan. Terus ini larinya kenceng, dia sayap gitu. Nah, how to survive-nya adalah nggak usah jadi striker, nggak usah jadi pemain tengah, nggak usah jadi wing. Posisi yang kosong apa? Kiper pemain. Ya udah lu jadi kiper gitu. Artinya jangan pernah ngejar, oh ini berarti harus gini, enggak. Cari aja yang dia kekuatannya di mana, kelemahan dia di mana. Nah, kelemahan yang dia punya itu jadi kekuatan lu gitu. Selamat datang di Ngeker, ngepoin kerjaan, yang bincang pengalaman kerja orang di sekitar kita. Karena di balik dunia kerja pasti ada cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ya Sobat Ngeker, episode kali ini kita akan ngepoin kerjaan seorang procurement di perusahaan oil and gas. Nah, mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui nih jika seorang procurement memiliki tugas memenuhi kebutuhan penyediaan barang dan jasa pihak lain bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Oleh karena itu, tugas procurement memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan memiliki resiko yang tinggi juga. Nah, di Ngeker kita akan sharing-sharing sekaligus memberikan gambaran terkait berbagai macam pekerjaan atau profesi yang ada di sekitar kita. Dari sudut pandang personal narasumber tentunya, sehingga dapat memberikan pengetahuan terkait posisi tersebut terlepas apapun pekerjaannya. Ya, terima kasih Bro Rizal udah bersedia meluangkan Ya, thank waktu you. di Ya, terima Ngeker ini kasih juga nih, kesempatan. ngepoin kerjaan. Nah, sebelumnya silakan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan posisi sekarang. Oke, terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya nama lengkap Arizal Andi Taufan. Panggilan saya Rizal. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan oil and gas dan posisinya sebagai procurement analyst. Ya, cukup cukup lama juga sih di procurement analyst. Totalnya di oil and gas itu 10 tahun. Seperti itu, Mas Nah, Sepin. oke, terima kasih atas perkenalannya. Nah, gue panggil bro aja nih ya, biar lebih santuy. Iya, boleh, 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 boleh. Nah, dari bocoran yang gue dapetin nih, lo kan udah hampir ya kira-kira 10 tahun lah ya di dunia oil and gas ya. Iya, Nah, betul, betul. tapi kayaknya awal-awal karir dulu gue pernah dengar kalau dirimu tuh sempat menjadi seorang akademisi ya, sebelum beralih ke dunia industri. Betul, betul, Boleh diceritain betul. dulu nggak sih, flashback nih sebentar, flashback ke belakang. Awal berkarir hingga saat ini, apakah sudah sesuai dengan studi yang diambil dulu? Oke, ini mungkin ini kejadian untuk hampir semua orang ya. Kebanyakan ya eh, untuk pekerjaan pertama biasanya kalau kita kan pengennya kan latar belakang itu kerjaan kita tuh sesuai dengan background gitu. Pada waktu awalnya memang pada saat lulus, kebetulan saya juga lulusan IT, di mana saya juga pengen bekerja di bidang IT. Kemudian saat itu saya hanya berfokus kepada nyari yang di bidang IT doang gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada lowongan, salah satunya tenaga pengajar. Jadi sempat mengajar di salah satu universitas, tepatnya di Palembang waktu itu kan. Sempat ngajar, kemudian pas lagi ngajar itu, nah ini sebenarnya agak unik juga nih pada saat loncat ke oil and gas. Karena kebetulan saja di Sumatera Selatan itu banyak sekali perusahaan-perusahaan gas gitu. Jadi kebetulan aja. Jadi kebetulan juga jadi lowongan itu sebenarnya lowongan yang saya dapatkan di oil and gas itu adalah lowongan untuk range 1. Range 1 maksudnya gini, karena dia di Palembang, berada di Sumatera Selatan, jadi dia itu hanya dikhususkan untuk range 1. Range 1 itu adalah orang Palembang sendiri gitu. Jadi dia pengen nyari orang lokal gitu. Nah, kebetulan karena saya di posisi di situ bisa apply tuh. Nah, dari situ. Nah, memang untuk ilmu sendiri pada saat di akademisi itu memang kepake banget. Jadi pas pada saat ngajar terutama ya, ngajar pun dites ngajar apa segala macam kita juga harus bisa kan.
karena fresh graduate dan langsung ngajar kan kita sudah masih hafal tuh Nah, beberapa mata kuliah yang kita pelajari. kalau boleh tahu nih, dulu ngambil kuliahnya di daerah mana, jurusan apa, terus waktu ngajar pertama juga dengan apa masih linear berarti ya ngajarnya gitu, maksudnya mata kuliah yang diajarkan dulu. Betul, betul. Saya sendiri kuliahnya, saya kuliah di Malang. Gitu. Hmm. Kuliah saya berada di Malang, mungkin yang tahu kampusnya di Tidar. Di Tidar ya kita sebut aja sih. Jadi dia adalah sekolah tinggi informatika, sekolah tinggi informatika yang ada di Jalan Tidar. Nah, untuk ngajar sendiri sih masih relevan sih. Jadi yang diajarkan itu masih seputar seperti Microsoft Word, Microsoft Office, kemudian apa ya desain grafis gitu. Oh, berarti Jadi masih seputar itu sih, masih masih standar masih karena juga terkait IT lah masih istilahnya ya. terkait, masih terkait, masih terkait. Nah, terus berarti dulu waktu di sebelumnya dirimu tuh orang Palembang asli atau sebenarnya Oh, asalnya bukan, bukan, sebelumnya bukan. dari mana? Oh, bukan, bukan. Justru gini, justru lahir sih saya di Surabaya, terus Hmm. kemudian lahir di Surabaya, orang tua pindah-pindah ya, jadi lahir di Surabaya, terus kemudian orang tua dipindah ke Jakarta, sampai di Jakarta sebentar, SD, SMP Jakarta, terus kemudian pindah ke Madiun, nah di Madiun SMP, SMA, kuliah baru di Malang gitu. Nah di Malang sendiri kenapa bisa ke Palembang itu sebenarnya gini, karena waktu pas dari Malang kemudian lulus, nah, terus kan istri kebetulan orang Palembang gitu, jadi istri orang Palembang, terus kemudian saya setelah menikah, terus saya pindah ke Palembang. Jadi di Palembang udah sekitar 4 tahun totalnya, tapi waktu sampai di Palembang saya nyari kerja di Palembang tuh, Oh, gitu. jadi istilahnya selesai kuliah, terus akhirnya menikah, terus akhirnya jadi warga Palembang. Iya, betul, betul, Makanya dulu pertama kali mengajar pun di kampus di seputaran daerah Palembang berarti ya. betul, betul, betul sekali. Nah, yang selanjutnya nih, boleh diceritain nggak di procurement oil and gas, kan dirimu pernah punya pengalaman yang cukup panjang nih. Dulu juga pernah bekerja di salah satu Mm, perusahaan mm, oil and gas dari Amerika, mm, kalau nggak mm, salah. Eh, betul. Kira-kira tugas-tugasnya apa sih seorang procurement itu kalau boleh diceritain secara singkat nih mungkin buat sobat-sobat Oke. ngeker yang masih Mm, belum mm. belum begitu tahu apalagi yang sekarang masih melanjutkan studi atau lagi mau cari-cari kerjaan supaya aja mereka bilang oh cepat aja gua mau nih jadi procurement nih. Oke. Ini info dikit aja. Jadi gini, sebelum kita masuk ke procurement, jadi sebenarnya di oil and gas itu ada departemen namanya supply chain management. Supply chain management itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama material management, procurement, sama logistik. Sebenarnya simpelnya aja sih. Jadi kalau Ya, seandainya procurement itu tukang tukang belanjanya, kalau logistik tukang yang nganternya penyimpanan. Gitu. Nah, untuk procurement sendiri sebenarnya gini, untuk di supply chain management itu sebenarnya kita sudah punya guidance, terutama procurement. Jadi procurement itu ada buku yang dikeluarkan oleh SKK Migas. Kita bilangnya seperti undang-undang lah. Nah, di undang-undang di buku itu yang dikeluarkan SKK Migas itu udah jelas. Jadi procurement harus melakukan tahapnya A, B, dan C segala macam semua di buku itu. Nah, buku itu sebenarnya bukan istilahnya buku itu bisa di-download ya, bisa di-download terus ya kita bisa belajar. Jadi procurement itu tugasnya adalah untuk memastikan semua pembelian material itu harus sesuai dengan buku SKK Migas. Kita bilangnya buku PTK, yaitu Pedoman Tata Kerja gitu. Jadi harus sesuai. Jadi kalau tidak sesuai artinya kita melanggar undang-undang dan di situ resiko di procurement adalah kita bisa paling parahnya kita bisa masuk penjara gitu. Oleh karena itu, yang memegang procurement itu, terutama di oil and gas, itu memang disyaratkan harus punya sertifikasi, di mana sertifikasinya kita diadakan oleh Sekretariat Migas dan kita wajib ikut. Biasanya dibayarin perusahaan sih itu. Nah, dari situ intinya untuk memastikan semua pembelian itu harus comply dengan yang ada di buku PTK. nah Zal, Tuh. Mm-mm. eh, Gimana ya? dulu kan akhirnya bekerja di bidang procurement yang kayaknya nggak selinier sama kuliah yang diambil nih kalau nggak salah dulu ngambilnya kuliahnya Betul. apa teknik informatika ya. Iya, iya. Tapi ada nggak sih hal-hal ternyata di masa kuliah dulu yang udah ditempuh gitu ternyata
banyak hal-hal yang ternyata di pekerjaan pun sangat membantu gitu mungkin. Ada nggak yang? Jadi maksudnya ini Oh, ada kita ada. kita ngasih Heeh, gambaran bahwa tidak meskipun kita tidak linear, tapi ternyata itu pun bisa membangun sebuah betul. karir gitu. Ya, ini sebenarnya juga kebetulan juga ya. Jadi karena kebetulan dari IT, kenapa bisa cocok di procurement? Karena gini, yang pertama untuk masalah sistem reporting. Ternyata oil and gas itu walaupun sebesar oil and gas manapun, reportingnya sebenarnya masih menggunakan, kalau untuk business proses dia masih menggunakan Word, kalau untuk presentasi masih menggunakan PowerPoint, dan untuk report dia masih menggunakan Excel gitu. Jadi nggak pakai yang canggih-canggih gitu. Artinya di situ kita, karena kebetulan saya IT, jadi kita lebih cepat gitu loh. Kita lebih cepat untuk bikin report, bikin kayak gini, kita justru lebih lebih cepat gitu loh. Lebih cepat menguasai gitu. Apalagi kalau di procurement nih, terutama kan kita biasanya mencari nih barang ini sebenarnya siapa sih yang punya. Nah, itu sebenarnya kita kan mengandalkan searching di internet ya. Nah, itu kalau kebetulan aja karena di IT kan jadi keyword tuh kita udah tahu gitu, nyari ini, di sini ketemu gitu. Pak, kalau barang ini harganya segini, Pak. Ini vendornya, ini namanya, ini alamatnya, ini emailnya, segala macam itu udah langsung cepat ketemu. Itu sih yang bisa di IT itu masih masih linear lah sebenarnya, masih bisa kepake gitu. Tadi kan sempat dirimu ceritain tuh bahwa sebenarnya di procurement itu ya resiko dan tanggung jawab sangat besar ya bisa dibilang ya, bukan cukup tapi sangat. Betul. Bahkan Mm-mm. konsekuensinya kalau kita salah-salah kan bisa tadi ada konsekuensi hukum. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Mm-mm. dirimu kan juga sempat ngomong bahwa untuk procurement di tambang sekarang ini kan oil and gas menggunakan standarisasi sertifikasi PTK 007 ya kalau nggak salah ya. Betul, betul. Nah, kalau untuk yang fresh graduate nih baru aja mau mulai secara general aja sih, secara general tapi kira-kira bakal perlakuannya sama nih di bidang procurement nggak hanya di oil and gas. Kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan gitu? Mungkin ada nggak sih ya tadi sertifikasi standar untuk seorang procurement atau paling nggak dia menguasai beberapa hal baik itu hard skill ataupun soft skills. Oke, ini sebenarnya procurement ini bukan hanya di oil and gas ya. Jadi artinya kebetulan aja kalau oil and gas dia mengacu kepada undang-undang. Tapi ada juga procurement kalau perusahaan yang non oil and gas itu ada juga, dia pengadaannya juga ada. Jadi skillnya sebenarnya gini, sekalian tips mungkin ya. Jadi kalau Ya, SCM itu sebenarnya adalah ilmu yang mati gitu loh. Ilmu mati itu kayak gini. Kalau IT kan ibaratkan keluar 3G, kemudian ada lagi 4G, kemudian 5G gitu. kayak Nah, kalau SCM itu sebenarnya ilmunya ilmu mati. Dia tuh perkembangannya tuh 2 sampai 3 tahun tuh nggak berubah. Artinya kalau kita baca sekarang dan 2 tahun lagi kita masih belajar itu sebenarnya masih bisa dikuasai. Itu yang pertama sih sebenarnya. Jadi dari jurusan manapun sebenarnya ilmu SCM itu sebenarnya istilahnya tidak berkembang terlalu pesat. Jadi harusnya learning by doing sih udah bisa gitu loh. boleh Kalau di, untuk skillnya boleh sendiri dikasih sebenarnya ini nggak kasih SDM itu apa sih? Kepanjangan kependekan dari apa gitu? ya, SCM tadi. SCM itu adalah Supply Chain Management. Manajemen Ya, ya. bahasa Indonesia kan kita rantai supply lah. Jadi istilahnya gimana caranya, eh, kita kasih gambar aja analoginya gini. Kayak kita mau beli barang gitu loh. Nah, yang punya, jadi pada saat kita mau beli barang, kan kita harus punya tuh berapa duit yang kita punya kan gitu. Oh, duit saya cuma punya segini. Tolong dong beliin barang ini gitu. Nah, artinya pada saat kita beli barang, nah yang beli ini itu adalah procurement gitu loh. Dan procurement yang akan milih mau beli umpamanya di toko A, toko B, toko C, itu procurement gitu. Nah, setelah barangnya dapat, terus kemudian udah dapat. Nah, terus dari toko A itu ngirim ke tempat kita. Nah, itu kan diantar sama vendornya. Nah, itu pengirimannya itu di-handle oleh logistik, departemen logistik gitu. Nah, kalau barangnya udah sampai, terus kemudian kita simpan, kita tata di rak atau gimana, nah itu tugasnya material manajemen. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Jadi itu sebenarnya pembelian, itu sebenarnya rantai supply pembelian barang gitu. Secara simpelnya gitu ya. Jasa juga seperti Ya, itu, hampir sama sih kayak kita beli AC gitu. Sama aja sebenarnya. mungkin kayak ini ya kalau kita masak di rumah kan cuma satu porsi, cuman ini bedanya buat langsung kayak sekelas restoran atau kapal pesiar gitu, porsinya langsung banyak kali ya. Betul, betul, betul. Sebenarnya Nah, sama Zan, sih prinsipnya sih yang sama. Ya gimana, Bu? kalau di procurement itu sendiri, ini nggak sih kalau setahu gua kan dia juga bersinggungan dengan hal kayak perjanjian atau mungkin pajak itu juga perlu dipelajari juga nggak sih kalau buat yang anak yang fresh graduate gitu, banyak mau jadi procurement.
basic-basic kayak perhitungan pajaknya dasarnya gimana, mungkin biar tahu logiknya aja sih, nggak perlu Oh, detail. iya, iya, iya. Oke, gini. Karena sebenarnya procurement kan tadi karena bagian dari SCM ya. Jadi Hmm. procurement itu juga bukan hanya asal beli, tapi dia juga harus tahu. Contohnya kayak gini, istilahnya simpelnya gini, kayak kita mau beli barang, kebetulan barangnya itu adalah chemical ya, gitu, cairan ibaratkan. Taruhlah kita beli kayak apa ya, spiritus atau apa gitu yang ibaratkan kena tangan tuh bisa. Nah, kita tuh harus tahu pada saat kita beli, kita juga harus memikirkan istilahnya kita harus tahu, oh dia itu apa ya, packagingnya itu nggak boleh cuma kantong plastik doang gitu loh, karena dia cairan bisa mudah pecah, jadi harus ditebelin segala macam. Nah, kita tuh harus punya apa ya, ya kayak, oh berarti artinya dengan dia ada tambahan tambahan packaging, berarti kan artinya ada penambahan cost di situ kan. Nah, di situ kita sebenarnya belajar di situ. Sebenarnya sih ilmu ini itu di SCM itu memang ilmunya teknik industri ya sebenarnya. Jadi disitulah diajarin kita cost-nya berapa sih gitu segala macam. Jadi perhitungan biayanya, terus kemudian perhitungan istilahnya kalau kita beli satu sama kita beli lima kan lima lebih murah gitu. Kenapa lima lebih murah ya? Karena belinya banyak dapat diskon gitu. Jadi itu sih. Jadi ilmu-ilmu seperti itu perhitungan seperti. Tapi sambil jalan sih sebenarnya bisa sih. Gitu. Jadi Jadi skill yang sebenarnya harus dimiliki ya. Jadi sebenarnya buat Gimana semua gimana? fresh graduate yang mau jadi procurement gak usah khawatir ya, sebenarnya jurusan apapun sangat memungkinkan untuk bergabung Iya, sebagai seorang procurement. Yang penting itu tadi basic knowledge-nya betul, SCM yang dikuasain ya, mungkin betul, cara teori dulu betul, gitu ya. betul, Tapi selebihnya betul. learning by doing sebenarnya bisa dilakukan ya. Learning by doing. Bisa, bisa, Ya, semua bisa. karena yang tadi lo bilang juga kan bahwa ilmu dasarnya tuh agak kaku ya, jadi nggak fluktuatif kayak di IT. IT kan dulu dulu tuh zaman zaman 10 tahun yang lalu tuh bisa terhitung kayaknya perkembangan teknologi itu paling 2 tahun, setahun. Nah sekarang nih bisa jadi kalau di IT kan fluktuatif banget nih. Bisa jadi dalam Betul, hitungan hari pun ada perubahan gitu. Kalau ini enggak ya malah betul. enak nih, maksudnya dikasih dipelajarin sekali bisa dipakai dalam waktu jangka panjang berarti ya. Iya, walaupun ada pergerakan tuh pergerakannya dikit, cuma Iya. perubahannya nggak semuanya gitu. Jadi masih bisa kita belajar tuh bisa lah, masih bisa lah dipelajarin. Nah, itu kan tadi ngomongin hard skill kan ada SCM yang harus Hmm, hmm, dipelajari, juga tadi ada hmm, kalau khusus hmm. oil and gas ada sertifikasi PTK 007 ya yang Betul, harus ditempuh ya. betul, Dan itu pun nanti paling sambil betul. jalan kalau udah jadi procurement. Nah, Hmm. kalau untuk soft skill sendiri nih, kira-kira gimana sih kayak kan pasti berhubungan dengan orang luar nih, karena kan kita dari berbagai pihak ya, Oh iya, betul, vendor-vendor, betul. terus komunikasi Benar, dengan benar. mereka, itu kira-kira apa sih pengalaman-pengalaman yang pernah lo alamin yang seru-seru gitu? Banyak dimarah-marahin orang, yang tiba-tiba ada orang yang mungkin salah Hmm, hmm, perhitungan kayak hmm. gitu, mungkin boleh di-share-share ke kita gitu? Iya, iya. Jadi di procurement itu memang harus ada namanya negotiation skill gitu. Negosiasi untuk ke vendor sama kita negosiasi juga buat ke user. Jadi yang beli gitu loh maksudnya. Di situ kita harus ada umpamanya kayak vendor dia mau beli barang ini dikasih mahal kan. Dikasih mahal kita harus tahu, oh enggak harganya segini Pak, bisa nggak turun gitu. Sama juga dengan user. User kadang kasih duit kita minta 1 juta tapi dia minta belinya AC 5 gitu kan. Nah, itu juga ada negotiation skill kita kasih tahu begini Pak nggak bisa Pak, belum ada tambahan ini. Itu kalau skillnya sih itu yang paling penting di procurement adalah itu negotiation skill, communication skill gitu. Kalau untuk skill soft skill yang lain sih ya biasanya kita ngatur waktu ya. Artinya kan ada tender yang sifatnya urgent, ada yang enggak ya. Jadi prioritaskanlah yang urgent dulu gitu loh. Kalau yang enggak begitu urgent nggak bisa kepegang ya udah nggak apa-apa ditinggal aja gitu. Karena daripada yang urgent nggak jadi itu bakal apa ya apa di belakangnya tuh kalau udah telat proyeknya terlambat user marah-marah udah jadi kayak gitu. Nah, kalau untuk pengalaman sendiri ini sebenarnya apa ya ada sih sebenarnya gitu. Ini langsung aja cerita real ya. Jadi apa ya? Intinya adalah gini, pada saat proses itu, proses procurement itu ada gue tuh tahu pernah ngelanggar satu klausa lah di situlah gitu loh intinya gitu. Tapi karena kita semua lupa akhirnya jadi nggak ada yang remind. Jadi gue miss, kemudian leader gue juga tanda tangan juga miss gitu kan. Udah ternyata kita melakukan kesalahan gitu loh. Nah akhirnya dari situ ya itu pas meeting terus kemudian ya dari terutama dari leader ya dari leader dia bilang kenapa kan kamu analis saya sudah percaya ke
kamu gitu kan. Ya harusnya kamu lebih tahu dari kita gitu. Di satu sisi juga akhirnya pernah disuruh minta maaf tuh. Jadi sekarang kamu pergi ke user, kamu minta maaf bahwasanya tender ini ada kesalahan, tendernya akan diulang gitu. Nah, kebetulan nih orangnya bule nih, bule waktu itu. Jadi mau nggak mau aku harus datang ke bule itu ke mejanya, saya menjelaskan, ya udah menjelaskan kenapa tendernya di cancel gitu. Ya udah kita jelasin aja seperti ini gitu. Ya memang ya disitulah. Nah itu seperti itu sih. Jadi akhirnya udah ngobrol, ternyata ya bulenya enak memaklumi. Ya udah nggak apa-apa gini-gini nih. Oke, nanti gimana sebenarnya gitu sih. Jadi Ya memang, tapi maksudnya, ya tapi akhirnya terselesaikan emang juga kan. terselesaikan sih gitu. Tender tetap diulang cuma gitu. Tapi it's okay, maksudnya justru kalau kita ngalamin hal itu tuh jadikan motivasi aja gitu supaya nggak terulang gimana sih gitu saat gue sih gitu sih. Ya berarti memang sebenarnya namanya lika-liku dunia pekerjaan ya. Suatu saat kan kita nggak pernah Hmm, tahu tuh ada miss apa. Tapi yang penting bagaimana menghadapi situasi tersebut sih, problem solvingnya ya kayak gimana. Juga tadi kan lo betul menekankan sekali betul bahwa salah time management ya harus kalau di procurement tuh itu betul yang harus dijaga betul ya. Karena betul betul lo punya dua, istilahnya dua pelanggan ya dalam tanda kutip ya. Jadi user luar sama user dalam ya. Dua-duanya juga betul harus dijembatani secara baik berarti biar lancar. betul betul harus fair. Jadi kita nggak Oh, boleh bela vendor, kita nggak boleh bela user. Kan karena betul. kan kita ada undang-undangnya kan. Kalau user salah, ya kalau kita lihat dia kok arahnya ngelanggar PTK, ya udah kita bilang nggak bisa Pak gitu. Vendor juga gitu, nggak bisa Pak, kita ada ini gitu. Berarti Jadi sedikit harus banyak di kayak wasit tengah-tengah. juga ya. Lo harus menjaga fairness ya. Betul, Kalau betul. Kalau user salah ya kita boleh bilang salah gitu. dianalogikakan. Oke. Betul, Ah, betul. Nazal, ini kan udah Hmm, panjang nih rentan pengalamannya nih. Bahkan dulu pernah hmm, bekerja di oil and gas sekarang yang nasional, sebelumnya di internasional yaitu perusahaan oil and gas betul. dari Amerika. Hmm, Kira-kira hmm. ada nggak sih menurutmu perbedaannya atau mungkin gradasinya apa gitu kalau di bidang oil and gas itu sendiri gitu? Jadi gini, perbedaannya sih ada gitu. Yang pertama, sebenarnya masalah standar. Jadi gini, intinya adalah standar internasional itu memang berbeda dengan standar kita lokal gitu. Artinya gini, Iya, kalau iya. mereka kan karena mereka mungkin negara maju ya, karena dari US kan negara maju, jadi mereka itu sistemnya itu sudah terbangun lama gitu loh. Ya, jadi istilahnya dibilang sistemnya individual enggak juga sih. Jadi mereka itu salah satu contohnya kayak gini. Sistemnya itu mereka itu di awal itu mereka lebih baik gini daripada dia diaudit di awal, mending dia ciptakan pagar yang panjang tuh. Jadi pagar maksudnya pagar di sini adalah pagar buat mereka Iya, iya, sendiri iya, gitu loh. iya, Jadi betul. kalau kayak gini gimana? Jadi Istilahnya dia udah ngomongin di bisnis prosesnya dibikin rigid lah istilahnya ya. Jangan iya sampai ada celah. di awal Iya. gitu loh. Dia dibikin di awal gitu kan, dibikin di awal lebih tebel di awal gitu. Nah kalau yang di perusahaan yang ini yang multinasional ini dia juga bikin, cuma nggak setebel di awal gitu. Cuma tapi dia lebih berfokusnya kepada nanti pas sudah audit, kemudian nanti dia udah siapin jawaban di belakangnya gitu. Nah itu yang pertama itu. Yang kedua sih untungnya yang di multinasional ini dia lebih mengedepankan perusahaan lokal gitu karena multinasional perusahaan ini ya lokal di Indonesia jadi Iya. dia lebih ini harus nih kita lebih lebih undang vendor-vendor lokal gitu jadi kayak yang dibilang tuh kita bilang apa ya APDN apa ya apresiasi dalam negeri gitu jadi Oh iya, iya. pabrik-pabrik di Indonesia yang istilahnya vendor-vendor yang sudah punya pabrik udah bisa bikin barang itu nah itu lebih diprioritaskan. Oke, Nazal. Selama bekerja nih, sekitar udah cukup lama tentang waktunya, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang lo nggak lupain, mungkin dari yang mulai masuk procurement nih, di bidang procurement itu, Hmm, baik hmm, di lingkungan hmm. kerja, malah waktu kan ada sebuah project, ada nggak sih hal-hal yang seru-seru gitu, apa yang mungkin lo absornya gimana, atau mungkin malah malah hal-hal yang sekarang lagi banyak di ini nih, digandrung ini, lo bertemu dengan hal-hal horor-horor gitu. Kira-kira ada nggak pengalaman-pengalaman yang Oh lo iya yang nggak iya. yang nggak bisa lo lupain? Wah ini nih gue gini banget ini, kayaknya paling istilahnya nggak terlupakan lah gitu.
Tapi ini juga seru gitu. Ya, gini sih. Jadi di procurement tuh apa ya? Procurement tuh gini. Kita serba salah. Jadi contohnya kayak gini. Di procurement itu kan kita di istilahnya di PTK-nya itu di buku kita juga dibilang bahwasanya kita tidak boleh, intinya kita harus fair dan kita tidak boleh bermain dengan vendor. Terkadang seperti ini. Anggap aja kayak gini, antara kayak gue sama lo gitu loh, Pin. Kita udah kenal lama gitu loh. Kebetulan aja eh anggap aja Pipin sebagai vendor tiba-tiba nih ketemu sama gue gitu, kebetulan sebagai procurement gitu. Nah terus kita nggak sengaja ketemu di ya restoran, anggap aja kan ketemu Kayak dan ngopi-ngopi gitu. Nah kemudian ada tuh orang yang lewat, kebetulan anggap aja dari kantor dia, dari kantor gue lah ibaratkan, ada terus dia ngelihat gitu kan. Nah tanpa ada klarifikasi dia lapor bahwasanya ada procurement dia sedang melakukan negosiasi dengan vendor di luar jam kerja. Nah itu sering banget itu. Akhirnya yang itu menyebabkan apa ya? Yang itu sebenarnya parahnya sih kita bisa dipanggil etik dari procurement untuk mengklarifikasi hal itu gitu. Nah itu sering kali. Jadi kadang kita bingung gitu loh. Apa ya ya bingungnya adalah kayak gitu. Padahal iya ya. sebenarnya niat kita Padahal kita padahal datang harus sebagai harus selalu teman. harus selalu menjaga hubungan baik ya, karena kan sebenarnya Betul. hubungannya Kebetulan karena sebenarnya teman gitu loh. lebih personal ya, bukannya karena ada sangkutan usaha sebenarnya. Iya, Cuma ada sebenarnya kita orang datang lain, sebagai teman, cuma iya, orang melihatnya orang lain beda mandangnya gitu. beda. Itu program itu Itu sering kali gitu. Terus ada lagi, jadi kita serba salah. Ada lagi gini sudut pandangnya, umpamanya kayak ini kisah nyata gini. Jadi pada saat itu kan gue dari Palembang kemudian pindah ke Jakarta. Sebenarnya gini, tadi udah sempat gue bilang di awal kan bahwasanya gue tuh sebenarnya pernah tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke Madiun dan kuliah di Malang. Nah, jadi di Jakarta tuh ada rumah sebenarnya. Nah, karena sudah rumah itu kebetulan nggak dijual dan kemudian apa istilahnya dikontrakin. Nah, suatu saat pindahlah gue ke Jakarta gitu loh. oh, Cuma istilahnya ada peluang gitu ya ke dari Palembang ke Jakarta. Jakarta, orang Iya. ada peluang di Jakarta jadi procurement kan gitu. Pindah Hmm. dari lapangan, dari yang tadinya di Sumatera Selatan pindah ke sini Office ya. Jakarta. Jadi dari Nah, site orang lo pindah ke office istilahnya ya. dari set ke office, Iya. ya. Cuma orang di set kan nggak tahu gitu kan. Dia Iya. pikir setelah udah setahun ngeliat, wah Rizal tuh baru jadi setahun udah punya rumah loh gitu. Jadi kayak kita dipandang, apa sih dia sekarang maksudnya procurement. Nah itu Iya, jadi iya, iya, banyak iya, banyak iya. sekali miss di situ gitu loh. Jadi kita jadi kayak serba salah gitu. Umpamanya ya akhirnya kita jadi mikir-mikir. Contoh umpamanya kita kayak mau beli motor gitu. Nanti pas motor kita dilihat lebih bagusan dari bos kan, dari leader kita kan jadi nggak enak juga. Jadi serba salahnya di situ. Jadi lebih Iya, 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 lebih oke. itulah. Jadi secara personal itu Pandangannya. sebenarnya eh, ada hal justru malah sebenarnya ranahnya ranah pribadi ya, tapi malah akhirnya orang nyangkut-nyangkutin gitu. Betul, Oke. karena procurement-nya yang dilihat gitu Iya, loh akhirnya. berarti ini posisinya juga ya ini mungkin ada case unik mungkin ya buat teman-teman yang Hmm, 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 mungkin yang hmm. fresh graduate mau jadi procurement atau teman-teman yang udah jadi procurement nih yang ya mungkin Iya benar-benar salah dijaga. satu suka dukanya seperti itu ya kalau secara personal Ah, ya. iya. Ada satu lagi Pin. Jadi gini, Ya, ada satu lagi gini. Umpamanya ada vendor nih, ada 5 vendor gitu kan. Terus kebetulan ada satu vendor tuh ngajak ketemuan. Oh, ini kan kadang kita menghindari hal yang bersifat saya takutnya ngelanggar etika kan. Kita nggak mau ya, ketemu. Tapi suatu saat kita nggak sengaja ketemu gitu kan. Nah itu biasanya gini. Kadang sales yang vendor A ini dia cerita, loh kemarin saya ketemu sama bapak ini. Nah sedangkan vendor yang B tadi bilang, loh kok sama saya nggak mau. Nah itu nyebar tuh di vendor tuh bahwasanya no, ya. Pak Rizal itu hanya mau ketemu sama si vendor A, lo ternyata gini, ya kan sales gitu kan, kita nggak tahu. Atau nyebar aja gitu. Itu juga tuh, kayak gitu juga pernah gitu. Jadi ya itu tadi, disitulah uniknya sih di procurement kayak gitu. Nah, menghadapi hal tersebut tuh kalau dari lu sendiri apa tuh tips-tipsnya tuh buat um, meredius hal kayak gitu tuh kan mungkin di kita jadi waduh jadi gimana ya gitu. Mungkin ada nggak kalau lu sendiri Hmm. wah gue biasanya biar nggak seperti itu ya gue paling begini gitu. Ya sebenarnya gini, yang pertama memang kita juga udah apa ya, di procurement tuh kita nggak boleh menerima apapun gitu loh. Maupun itu dia bilang katanya duit, udah Pak ini bawa aja gitu, itu jangan pernah sesekali nerima gitu loh, karena kita lebih baik antisipasi. Yang pertama adalah ini tipsnya, yang pertama kalau diajak ketemu vendor ya istilahnya
kalau bisa dihindarin lah gitu, jangan gitu loh kalau mau ketemu vendor jangan, karena tadi takutnya nanti ada orang yang melihat ternyata dia istilahnya dia berprasangkanya beda gitu loh. Tuh yang pertama. Yang kedua, kalau bisa jangan pernah kasih nomor handphone gitu loh. Karena nomor handphone itu bisa nyebar ke sales vendor tuh yang kita kasih satu tapi tiba-tiba nyebar. Itu jangan jangan pernah kasih nomor pribadi gitu. Kalaupun mau terpaksa harus kasih nomor ya ya belilah nomor yang istilahnya nomor buat bisnis only lah istilahnya, jangan nomor pribadi lah gitu. Itu sih. Yang ketiga ya tetap baik juga sama sama user ya di dalam kantor gitu. Jadi artinya biar mereka tahu bahwasanya kita itu sebenarnya memang nggak ada apa-apa, memang tipikal orangnya begitu. Ya itu intinya gitu sih. Apapun itu tadi makanya kalau seandainya ketemu dengan vendor, apapun yang dikasih jangan diterima. Takutnya kita apa ada orang lain yang melihat dan jadi salah paham. Untuk Oke. menghindari sih itu aja sih. Wah, ternyata ini juga ya, eee, baik di kantor maupun luar kantor, banyak tantangannya juga ternyata sebagai seorang Betul, programmer gitu. betul, betul, Tapi ya betul. seru-seru lah, seru. Jadi kita, apa ya, banyak Hmm, pengalaman justru malah ya. Jadi hal-hal yang, apa, yang do and don'ts-nya banyak banget berarti yang harus lo lakukan ya. iya, benar, betul itu. Nah, Sel, kalau umpamanya untuk, procurement itu, kira-kira gimana sih, peluang karirnya dan, eee, jenjangnya seperti apa sih? Mungkin bisa dikasih gambaran dikit gitu, kalau di dunia procurement itu seperti ini gitu. Oke. Jadi gini, kalau di procurement sendiri, Kalau ini khusus khusus oil and gas ya, eh lebih ke dirimu aja oil ya? and gas, betul, Kira-kira betul, ya. betul, betul, oil Mhm. and gas. Jadi oil and gas gini, kalau procurement itu sebenarnya dia tahapannya pada saat kita jadi procurement analis ya, tepatnya, kemudian kita jadi procurement senior procurement ya, terus kemudian jenjangnya habis itu ke lead gitu kan. Cuma yang jadi gini, karena kita tuh SCM, nggak menutup Oh, kemungkinan supply chain dari ya? procurement bisa pindah ke logistik. Karena kita Iya. masih satu dan Masa ilmunya sebenarnya masih masih nyambung aja gitu. Jadi istilahnya disitulah enaknya adalah yaitu tadi kita tuh karena SCM itu banyak bagiannya banyak kita bisa loncat-loncat sebenarnya gitu loh. Makanya pada saat kita belajar SCM tuh jangan belajar procurement doang karena procurement itu kan sebenarnya prosesnya di tengah iya. gitu. Jadi secara nggak langsung kita harus belajar dari ujung sampai ujung ujung sekali gitu. Makanya kan kemarin yang pas waktu di Sumatera Selatan kan sebenarnya sempat juga ngerasain di set itu kan jadi orang material manajemen juga kan, jadi bagian Mhm. gudang gitu. Jadi tahulah proses penerimaan, terus kemudian proses pembeliannya, jadi hitungannya udah lengkap nih sekarang nih. SCM tuh secara garis besar ya udah ngerti lah kalau gue. Oh, itu berarti sekalian tips buat teman-teman yang fresh graduate mungkin ya, Hmm, bahwa di dunia procurement pun sebenarnya cakupannya luas ya, apalagi kalau di oil and gas karena mungkin luas, departemennya istilahnya banyak layer, jadi akhirnya banyak. kesempatannya nggak cuma di situ gitu, bisa berpindah-pindah malah, malah ya, Betul, nggak hanya betul, di situ betul, aja. betul. Nah, oke Zal, mungkin eh, last but not least, ada nggak sih menurut lo masukan-masukan kayak kayak ini nih, dirimu kan awalnya dari IT, sekarang jadi seorang profesional di procurement ya, sebagai analis. Kira-kira ada nggak Hmm. sih tips buat teman-teman ngepoin kerjaan yang masih fresh graduate, buat dia walaupun nggak linear, buat apa menentukan karir ke depan seperti apa gitu. Oke, ada sih beberapa tips ya. Yang pertama sebenarnya gini, apapun background kalian itu sebenarnya pas kita mau ngelamar dimanapun itu sebenarnya istilahnya yang pertama kita jangan melihat, wah ini nggak sesuai nih, nggak juga gitu karena ilmu itu semuanya sebenarnya bisa dipelajarin. Jadi sebenarnya nggak usah takut mentang-mentang bukan IT yang kita lamar atau mungkin dia kuliahnya apa nggak sesuai dengan background dia nggak berani, nggak coba aja gitu karena begitu lulus kuliah itu sebenarnya kita itu justru baru mulai gitu. Jadi kuliah itu cuma sekedar training, begitu udah lulus ya apa yang bisa kita pelajari kita harus belajar, harus update. Oh harus belajar ini. Walaupun nggak ahli tapi minimal tahu waktu ditanya orang kita, oh ngerti masalah ini gitu. Itu yang pertama. Nah kalau memang udah itu yang pertama. Kalau seandainya sudah masuk ke kantor nih, bahkan udah dapat kerjaan pertama gitu. Ya ini tips pribadi ya, tips pribadi kan apalagi kan gue background IT kemudian masuk ke dalam istilahnya ranahnya orang teknik industri gitu kan. How to survive-nya adalah kayak gini. Kita harus lihat gini, kita satu tim nih biasanya, satu kantor kan teman kantor. Jadi sebenarnya kita harus tahu teman kita itu kemampuannya di mana.
Anggap aja ibaratkan kita bicara ini aja sepak bola ya. Oh, si A ini ternyata dia striker nih, bagus dia nih, posisinya striker. Nah, si B ini ternyata dia umpannya bagus, berarti dia tengah gitu kan. Terus ini larinya kenceng, dia sayap gitu. Nah, how to survive-nya adalah nggak usah jadi striker, nggak usah jadi pemain tengah, nggak usah jadi wing. Posisi yang kosong apa? Kiper, ya udah lu jadi kiper gitu. Artinya jangan pernah ngejar, oh ini berarti harus gini, enggak. Cari aja yang dia kekuatannya di mana, kelemahan dia di mana. Nah, kelemahan yang dia punya itu jadi kekuatan lu gitu. Jadi pada saat nanti ibaratkan dari lead itu ibaratkan disuruh milih, ini dari anak bola kira-kira siapa nih yang istilahnya yang nggak perform gitu. Lead itu sebagai coach ya, coach akan bingung. Striker gue ada, terus si ini gue juga butuh, back juga butuh, kiper juga butuh gitu. Jadi akhirnya nggak ada istilahnya kalau seandainya ada pengurangan akhirnya Sile itu jadi bingung sehingga itu jadi membuat Jadi kayak nggak ada oh ini celah lah mungkin seberat ya. Nggak jadi ada nggak ada celah karena celah timnya iya solid ya. karena timnya solid dan yang dibutuhkan tuh ada gitu loh jadi jangan ngejar jadi striker lo jadi striker nggak cari aja mereka kalau jadi striker ya jangan jadi striker tuh cari yang posisi kosong gitu itu sangat efektif sih. Nah, oke. Bro, lo kan kayaknya tugas pekerjaannya cukup berat nih, apalagi walaupun udah nggak bekerja pun lo punya do and dance yang tetap harus lo jaga. Nah, kira-kira untuk menjaga work-life balance lo, apa sih yang lo lakukan gitu? Mungkin ada hobi atau sesuatu yang lo kerjakan gitu selesai pulang ke rumah. Mungkin boleh di-share-share ke kita, ke teman-teman ngeker. Oh iya jadi gini ini kan kebetulan gua kan WFH nih dari bulan Maret kan nah sepanjang bulan Maret itu sampai sekarang kan ya untuk hobi ya, hobi jadi gue sekarang nih lagi apa ya, lagi akhirnya karena kita WFH sering sering lihat ini nih toko online gitu kan. Jadi Oh, berarti masih kebanyakan nyambung akhirnya ya. gue Walaupun programmer, hobinya masih aja tetap di toko online nih. iya iya betul betul betul. Jadi sebenarnya gue survei beberapa barang gitu kan, terus Iya. ngelihat ini barang ini worth it apa enggak, terus habis itu biasanya gue beli gitu loh, gue beli terus udah beli beberapa barang yang menurut gue unik gitu kan, oh ini unik nih kayaknya bagus nih gitu. Nah, makanya dari situ tuh sebenarnya gue ada ini pin juga apa bikin channel YouTube juga rencana gitu. Oh, Namanya oke. sih udah ada gitu kan. Namanya Hobi Story Oke. gitu. Mungkin nanti HOBI Story. gua taruh di sini ya, linknya Boleh. ya. Iya. Ya, isinya sebenarnya unboxing sih ada berapa ya kayak contohnya gue beli barang umpamanya kemarin juga sempat beli action figure, terus kemudian sempat beli elektronik gitu apapun yang menjadi hobi gue sih yang menurut gue ini ini kayaknya worth ini dibeli gitu jadi isinya ntar mungkin rencananya mau unboxing lah Berarti lo unboxing dalam tanda barang-barang yang kutip, hobi lo pun nggak jauh-jauh dari pekerjaan ya, malah ini menggunakan betul keahlian lo di pekerjaan buat melaksanakan iya hobi ini ya. iya benar benar Mungkin benar buat benar teman-teman akhirnya juga gitu boleh, teman-teman juga boleh tuh yang mungkin apalagi yang senang-senang lihat video unboxing, boleh deh nanti langsung aja kepoin hmm. YouTube channelnya Bro Rizal ini, nanti gua kasih deskripsinya di bawah video ataupun di link. Oke bro, Oke thank you terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. ya ya sama-sama Mungkin itu aja bincang-bincang kali ini di Ngeker Ngepoin Kerjaan. Mudah-mudahan ini juga bisa berguna buat teman-teman, utamanya buat teman-teman fresh graduate atau mungkin yang baru memulai karir di bidang procurement sama seperti Bro Rizal. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam Ya, thank you.